Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan layan informasi mengenai bidang pribadi. Ibu mau menjelaskan apa ya? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya asertif. Adapun tujuan dari layanan ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat memahami pengertian asertif. Yang kedua, agar peserta didik memahami ciri dan karakteristik perilaku asertif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melatih perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah anak-anak semua diminta contekan oleh temannya? Ibu rasa pernah ya? Nah, apa yang anak-anak lakukan? Memberikannya atau menolaknya? Nah, jika anak-anak memberikannya karena merasa tidak enak atau takut dijauhi atau ditinggalkan oleh temannya, maka kalian harus tahu apa sih itu asertif. Asertif adalah kemampuan kita untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaan kita kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Jadi asertif ini kita tegas untuk mengungkapkan pikiran, tegas untuk mengungkapkan pendapat, dan tegas terhadap perasaan kita kepada orang lain, tapi tetap menghargai dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, dalam sikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhannya. Nah, perilaku asertif tidak hanya terbatas hanya mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya atau setuju mengenai pendapat seseorang. Namun kita juga bisa menolak atau berbeda dengan pendapat kita. Tapi tetap menghargai orang itu sebagai lawan bicara kita. Lawan dari asertif yaitu agresif, di mana perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah, dan cenderung merugikan orang lain. Nah, agresif ini mempertahankan sikap dan pendapat tanpa memperdulikan orang lain. Jadi orang yang berada di sekitarnya merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu perilaku pasif atau non-asertif, di mana artinya tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Nah, pasif ini cenderung diam dan mengalah, setuju saja atas pendapat orang lain karena dia takut menolak, karena takut menyakiti dan membuat perasaan orang lain tersinggung. Nah, yang harus kita kembangkan itu perilaku asertif, di mana perilaku asertif ini mempertahankan sikap dan pendapatnya dengan memperdulikan dan menghargai orang lain agar orang lain tidak tersinggung terhadap dirinya. Sih karakteristik dari perilaku asertif? Nah, yang pertama, mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaannya pada orang lain. Tentu tetap memperhatikan atau menghargai orang lain ya. Yang kedua, meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Yang keempat, ketika berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengungkapkan pendapat secara jujur dan terbuka. Jadi orang asertif ini berani berbeda pendapat ya. Yang kelima, memandang wajah dan menatap mata orang yang diajak bicara pada saat berbicara dengannya. Ada kalanya orang yang berbicara tapi matanya ke HP dan itu terkesan tidak menghargai lawan bicaranya. Jadi ibu harap anak-anak semuanya ketika berbicara kepada temannya atau kepada orang tua, kepada guru, HP-nya di silent dulu atau diletakkan dulu. Yang terakhir itu pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mampu menolak atau berkata tidak. Dari bukannya menerima tapi mengeluh atau menggerutu dalam hati. Nah, apa sih manfaat kita mempunyai kemampuan asertif? Yang pertama, yaitu membuat seseorang bertanggung jawab dan konsekuen terhadap keputusannya. Yang kedua, meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, dapat berhubungan dengan orang lain dengan konflik kekhawatiran dan penolakan yang lebih sedikit.
Yang terakhir yaitu meningkatkan self-esteem dan percaya diri dalam mengekspresikan dirinya. Gimana sih Bu cara membangun perilaku asertif? Yang pertama yaitu berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan percaya diri. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Karena dengan cara ini kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah belajar percaya diri. Yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Yang keempat, biasakanlah jujur pada diri sendiri. Jangan katakan iya jika tidak menyukai sesuatu. Dan kita bisa menolak dengan kata-kata dan nada dan alasan yang bisa dimengerti. Dan yang terakhir yaitu responlah emosi Anda dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Nah, Ananda, mulai dari sekarang mari kita berusaha memiliki sikap dan perilaku asertif. Bu, apakah sikap asertif itu bisa dilatih? Oh iya, tentu bisa. Karena sikap asertif itu bukan merupakan sifat turunan, dan kita juga harus kembangkan agar lebih baik kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bagaimana sih cara langkah-langkah melatih sikap asertif ini? Yang pertama yaitu membuat keputusan yang berpihak pada diri sendiri. Kita pikirkan apakah sih keputusan itu berdampak baik atau buruk terhadap diri kita. Yang kedua, hargai orang lain dengan cara memperdulikan, sopan terhadap orang lain. Yang ketiga, aktif mendengar. Ketika ada orang berbicara dengan kita, cobalah untuk memahami sudut pandang dari orang lain tersebut dan jangan memotong penjelasan dari lawan bicara kita. Yang keempat, berani sampaikan perbedaan pendapat. Hal ini lumrah terjadi kalau ada perbedaan pendapat ya, tapi tidak selalu berarti bahwa pendapat kita itu selalu benar dan pendapat orang itu salah. Nah, jadi kita itu harus mencoba memberikan pendapat yang jujur. Yang kelima, bersikap jujur. Bicarakanlah masalah sejujurnya tanpa menuduh atau membuat orang lain itu merasa bersalah. Yang keenam, tetap tenang, atur nafas, dan ketika menyampaikan itu dengan ekspresi yang tetap santai dan bicara dengan nada yang normal. Yang ketujuh, posisikan lawan bicara sebagai teman. Nah, bukan musuh. Apabila kita ada perbedaan pendapat dengan teman kita, jadikan teman kita itu sebagai teman bertukar pikiran, bukan dianggap sebagai musuh ya. Nah, yang kedelapan yaitu berlatih dengan orang terdekat seperti orang tua, teman-teman sahabat. Nah, yang kesembilan itu gunakan kata ganti pertama. Contohnya, saya pikir pendapat saya seperti ini mengenai ini, seperti itu. Yang ke-10, bersabar. Karena melatih asertif itu tentu tidak sebentar atau tidak mudah ya. Namun dengan berusaha dan terus berlatih, kita harus bisa mewujudkan perilaku asertif ini. Quotes hari ini, janganlah mudah bersalah karena menolak sesuatu, karena yang bertanggung jawab atas kebahagiaan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Baiklah anak-anak, semoga kita bisa melatih perilaku asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Semangat mencoba! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.